It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Bahkan aku tuh udah dirias sama gaun emas dan juga banyak sekali perhiasan emas. Bahkan tamu-tamu undangan di sana pun udah datang katanya. Apa nggak syok kami dengarnya Nadia? Hah? Kok mau dinikahin? Iya, aku mimpinya kayak gitu. Mau dinikahin sama Pucu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku hadir kembali dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 203. Buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung cek ke playlist aja. Wah, ada part 1 sampai part sekarang nih, insyaallah lengkap, insyaallah betul. Nah, di KW malam ini Wah, aku akan menceritakan pengalaman Wawa ketika mendapatkan teror mistis dari sebuah pohon keramat yang ada di kampungnya. Dan teror ini gak hanya menghantui Wawa aja Wah, melainkan menghantui keluarganya. Bahkan juga gantian nih ke beberapa warga desa di sana diteror bergilir satu persatu toh kalian. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Gita dari Bojonegoro, Jawa Timur. Halo Gita. Jadi pengalaman horor yang dialami sama Gita ini terjadi pada tahun 2010 lalu ketika Gita tinggal di sebuah rumah yang di depan rumahnya ada sebuah pohon saman. Tahu pohon trembesi namanya? Trembesi, pohon tembesi besar kali memang Wak, bentuknya kurang lebih kayak gini lah. Pohonnya sangat besar dan kokoh. Kalau misalnya dilihat Wak, pohon itu besarnya setara dengan 20 orang dewasa digabungkan lah jadi satu. Besar kali ya kan. Dan saking besarnya Wak, pohon itu menjulang tinggi dan sampai dikelilingi oleh 7 rumah warga yang ada di sana. Nah, salah satu rumah warga yang mengelilingi pohon itu adalah rumah Gita. Inilah rumah si Wawa. Dan selain itu menurut keterangan Gita Wak, pohon ini sudah ada di sana sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan sampai-sampai ada yang bilang kalau pohon ini adalah pohon keramat gitu. Tapi meskipun begitu Wak, sebelumnya warga-warga di sana sama sekali nggak pernah mengalami teror mistis apapun. Tapi entah kenapa di tahun 2010 itulah mulai nih terjadi rentetan teror mistis yang menghantui warga desa terkait dengan pohon yang selama ini baik-baik aja itu. Dan teror itu bermula dari sebuah mimpi misterius yang dialami sama Gita Wak ya. Jadi ceritanya pada suatu siang si Gita ini lagi tidur siang, tiba-tiba mimpilah sesuatu yang nggak biasa, mimpi di siang harinya. Pada saat itu Gita mimpi diikuti oleh sosok pria misterius. Awalnya Gita pikir pria itu cuma manusia biasa aja Wak, karena penampilannya sangat normal. Nah, dia pakai kaos putih dan sebuah celana panjang kali memang sampai nutupin kaki dia. Cuma itu biasa aja kan. Tapi pikiran itu pun mendadak buyar setelah Gita melihat wajah si pria ini berlumur darah. Ya kan, darah sampai netes lah di baju kaos oblong putih dia itu. Dan selain wajahnya mengerikan Wak, tingkah laku pria itu juga nggak kalah menyeramkan lagi, nggak kalah freak kali. Entah kenapa si sosok pria itu selalu mengikuti Gita kemanapun dia pergi, selalu mengikuti gerak-gerik si Gita. Setiap kali Gita berlari, dia ikut berlari. Ketika si Gita berhenti, dia ikut berhenti. Aduh, merinding. Bahkan ketika si Gita ini nampak merebahkan badan di mimpi itu, si pria ini ikutan merebahin badan juga. Meski sosok tuh nggak nyentuh aku ya Nadia ya, tapi aku yang ngerasa ketakutan juga lah, jantungku berdebar-debar, aku freak kali itu kok. Di mimpi itu aku sempat nanya Nadia, kamu ini siapa? Kenapa ngikutin aku terus? Tapi sosok itu nggak menanggapi pertanyaan si Gita Wak. Dia ini justru memasang wajah datar sambil tetap niru gerak-geriknya si Gita gitu. Nggak ada dijawabnya. Nengok itu makin ketakutan lagi lah si Gita kan Wak. Dia pun terus berdoa sampai akhirnya dia terbangunlah dari mimpinya itu. Nah, pas sudah bangun Gita pun berusaha untuk melupakan mimpinya tadi. Dia bilang udahlah itu cuman buah pula bunga tidur aja nih. Mana aku tidurnya siang-siang, katanya kan kalau mimpi siang hari nggak baik, ya wajar lah aku mimpi kayak gitu. Tapi ternyata dugaan si Gita ini salah besar Wak, karena sejak saat itulah mulai nih muncul rentetan teror mistis yang mengganggu Gita, keluarganya, dan juga tetangga sekitarnya ya. Jadi Wak, ceritanya tidak lama setelah kejadian si Gita itu, Gita ini lagi main ke rumah budenya, namanya Bude Endang. Bude Endang tuh juga salah satu rumah dari 7 tadi tuh, rumah yang dekat pohon tuh lah. Nah, pas main di sana tiba-tiba Gita nengok Bude ini macam ngendus sesuatu. Rupanya Bude cium ada bau busuk, nyengat kali baunya. Tapi aku nggak tercium Nadia, si Bude itu aja. Awalnya Bude ini mikir kalau itu mungkin bau bangkai atau bau telur busuk di belakang kan. Dicek lah ke belakang, nggak ada. Dia keliling lah ke rumah, nggak ada apa-apa juga. Nggak ada sumber sesuatu yang membusukkan. Nggak ada sumber sesuatu yang membusukkan. Nggak ada sesuatu yang membusuk Tidak ada sesuatu yang dirasa bisa mengeluarkan bau sebusuk itulah gitu. Tapi masih penasaran si Bude ini, dia cari-cari lagi. Dan ketika dia mencari lebih detail lagi, Wak, si Bude ini justru dibuat
sempat kaget karena bau busuk itu secara tiba-tiba berubah jadi bau wangi yang betul-betul wangi kali nusuk hidung tuh. Itu yang tercium sama Bude. Dan ternyata waktu cium bau wangi itu nggak cuma Bude aja yang cium, aku juga cium Nadia, tapi bau busuk nggak aku cium. Di situ Bude langsung nyela tuh, ini udah nggak betul nih kita. Kayaknya nih bau sundel bolong melahirkan nih, kata si Bude Endang. Yang betul lah Bude, jangan bikin takut Bude. Iya, kata mbah-mbah zaman dulu kayak gitu, kalau ada bau yang wangi menyengat kali ke hidung itu ada sundel bolong lagi melahirkan, kata. Udah lah, takut aku Nadia, balik aku. Nah si Bude cium bau itu kan, Wak. Dah, itu gangguan si Bude. Dan gangguan itu bisa dibilang itu adalah gangguan pertama yang dialami sama warga, ya. Tidak lama dari gangguan itu, gangguan bau tadi, gantian bapaknya si Gita lagi nih yang diganggu. Kita sebut aja lah namanya Pak Budi. Jadi ini lumayan ekstrim juga nih. Jadi ceritanya pada suatu malam sekitar jam 9 malam gitu, Pak Budi ini lagi ngejahit baju, Wak. Memang lagi kerjaannya lagi ngejahit baju aja lah. Tiba-tiba waktu lagi ngejahit itu Pak Budi kebelet pipis. Nah entah kenapa saat itu Pak Budi tuh nggak mau pipis di rumah, Wak. Pak Budi malah memilih untuk buang air kecil di toilet umum yang lokasinya berhadapan sama pohon keramat itu. Ada toilet umum disediakan sama orang di sana. Dan toiletnya yang bukan bagus sekali ya, Wak, yang nggak bertembok kayak kita biasanya. Toiletnya terbuat dari anyaman bambu. Ya masih ada gitu celah-celahnya. Pak Budi mau pipis di situ, ya kan? Dah lah, pergilah dia ke sana. Nah, pas lagi fokus buang hajat, tanpa sengaja Pak Budi nengok dari celah bambu-bambu tadi, Wak, ada sebuah buntalan putih. Buntalan putih yang tiba-tiba ngeng-ngeng jatuh ke tanah. Awalnya Pak Budi mikir itu kain putih biasa aja terjatuh lagi dijemur jatuh gitu kan. Tapi ternyata pas dilihat lebih dekat lagi, Wak, kain itu berubahlah jadi pocong. Pocong tapi ukurannya pendek. Nah dia pocong boncel, pocong pendek. Nengok sama bapak aku, ada pocong. Tapi kok pendek pocong ini. Dan secara tiba-tiba, secara perlahan-lahan, Wak, pocong pendek ini berubah. Naik, berubah jadi tinggi. Sampai akhirnya setinggi apa kalian tahu? Setinggi pohon keramat tuh lah. Bayangkan ada pocong setinggi itu ngurut gitu. Apa nggak nge-freeze Pak Budi lagi kencing tuh. Astagfirullahaladzim. Baca doa, baru dia langsung lari kencang balik ke dalam rumah. Nampak pocong sebesar itu tuh. Dari boncel ya. Dia masuk rumah, baca doa, masuk kamar, tidurlah di samping istrinya Bu Dewi lah kita panggilkan. Nah pas lagi tidur ini belum selesai nih ya. Pas lagi tidur ketiduran lah ini ceritanya Pak Budi kan. Tiba-tiba pas lagi nenek tidur, Wak, Pak Budi berteriak minta tolong kata dia, tapi dalam kondisi matanya terpejam. Istrinya terbangun, Pak bangun, kenapa? Mimpi buruk rupanya Pak Budi. Tapi ini betulan mimpi buruk, yang kejadian pocong tadi nggak mimpi, Wak, ya. Setelah kejadian pocong balik tidur, baru habis itu mimpi buruk ya kan. Dibangun kan sama si ibu. Kenapa Pak? Astagfirullah Bu, astagfirullah, Bapak baru aja mimpi seram, takut kali Bapak. Iya Bapak mimpi apa? Nah, disitulah cerita Pak Budi nih, Wak. Kalau ternyata di mimpi itu si Pak Budi ini ditemui sama sosok tinggi besar berkulit hitam. Dia bertanduk, matanya merah menyala, terus bertaring, runcing taringnya, seruncing siung babi hutan kata dia. Dan sosok itu berusaha macam menculik Pak Budi, Wak. Lalu membawanya ke hadapan pocong yang tinggi kali tadi tuh, yang baru aja ditengok sama Pak Budi tadi, ditarik ke arah pocong tadi. Dan katanya si pocong ini ingin menghabisi nyawanya Pak Budi dan mengajaknya tinggal di atas pohon keramat itu sama dia sebagai pengikutnya dia. Itu mimpinya Pak Budi, tau gak? Kalian, si bapak ini baru nengok si pocong itu kan, habis itu dia mimpi mau dikasih ke pocong itu. Macam mana nggak takut si bapak nih, Wak? Nah, Bu Dewi cuma bisa menenangkan suaminya dan Pak Budi pun tenang ya kan. Tapi gak berhenti di situ aja, Wak. Waktu lagi ditenangin sama istrinya ini, entah kenapa tiba-tiba tubuh bapak aku nih, nah dia nggak bisa digerakin, nge-freeze dia, padahal nggak lagi ngapa-ngapa bapak. Kenapa bapak nggak bisa gerak? Jadi macam ketindihan tapi sadar. Bu Dewi langsung lah itu ngaji di samping Pak Budi sampai azan berkumandang, baru badan bapak aku bisa digerakkan. Nah, itu Pak Budi ekstrim kan. Nah belum berhenti tadi kisahnya Pak Budi. Terus keesokan harinya nih, belum lagi geger soal Pak Budi ini, Wak. Tiba-tiba aja pagi hari keluarganya si Gita ini udah dapat kabar heboh dari desa. Katanya ada warga lain yang juga melihat pocong di pohon keramat tadi malam. Dengar kabar heboh tuh Pak Budi langsung nemuin lah si bapak warga tadi kan. Dia nanya, Pak, pocong yang bapak temui itu bentuknya kayak mana? Katanya. Awalnya bentuknya kecil, Pak, tapi habis itu besar sampai sebesar pohon nih lah. Sama, Wak, kayak ditengok Pak Budi. Wah, berarti sama, Pak. Tadi malam saya juga nengok itu. Disitulah makin geger lagi warga-warganya. Ternyata nggak cuma Pak Budi aja yang lihat, si bapak satu ini juga nengok. Di malam mungkin di waktu yang sama juga. Mereka sama-sama melihat kalau pohon keramat itu sedang dihuni oleh sosok entitas jahat, ya kan? Dan sejak saat itulah, Nat, suasana di desaku yang awalnya adem ayem aja kan, berubah sepi mencekam kalau udah malam. Kalau udah malam tibanya tidak ada satu orang pun yang berani keluar
keluar rumah. Warga langsung nutup pintu, nutup jendela setelah azan maghrib berkumandang. Nggak ada, pokoknya warga ini berusaha tetap di rumah dan mengurangi semua aktivitas malam mereka supaya nggak diganggu sama pocong tadi itu. Tapi sayangnya Wak, gangguan itu masih terus datang. Dan kali ini nggak di luar rumah lagi. Justru teror tadi itu udah masuk ke tahap menghantui mereka dari dalam rumah. Jadi bukan pocong yang ada di luar lagi, ada lagi Wak, itu pun di dalam rumah. Bayangkan sama kalian. Nah, kejadian berikutnya nih Wak ya. Jadi ceritanya pada suatu sore menjelang maghrib, salah satu tetangganya si Gita yang bernama Ferdi baru aja selesai mandi ya kan. Dia pun bergegas lah masuk ke kamar dia, mau ganti baju nih. Nah, pas sudah masuk di depan pintu kamar, si Ferdi ini samar-samar nengok ada wanita kurus Wak yang lagi berdiri membelakangi dia di dalam kamarnya. Tapi waktu itu posisi lampu tuh mati, jadi nggak begitu jelas lah gitu. Ferdi mikir itu mamanya, dia panggil, Mak, Mama ngapa, nyari apa di sini? Ferdi mau ganti baju dulu Mak, bentar ya. Diam aja wanita tuh. Karena penasaran, Ferdi pun mempertajam lah lagi penglihatannya kan Wak. Disitulah dia menyadari bahwa ternyata wanita kurus kering nih ya, rupanya berambut panjang, dan panjangnya nggak masuk akal panjang kalau sampai nyapu lantai kan Wak. Belum sempat mencerna kejanggalan itu, tiba-tiba Ferdi nengok wanita yang awalnya ini membelakangi dia diputarkannya kepala 360 derajat, 180 derajat ke belakang, set gitu, tapi badannya masih tetap ke depan, mutar burung hantu. Udah mutar dia tersenyum ke arah si Ferdi kan, dinampakkannya lidah yang panjang tuh kan sampai ke perut Wak ditunjukinnya. Dan dari mulut si wanita itu Ferdi melihat ada banyak sekali darah kental berwarna hitam. Pingsan si Ferdi nengok itu, langsung pingsan. Ferdi baru siuman beberapa jam kemudian dan sudah dikelilingi oleh keluarganya. Kejadian Ferdi yang dihantui makhluk menyeramkan tadi pun dengan cepat langsung tersebar lagi ke seluruh desa. Dia, tuh Ferdi diginiin sama hantu, nampak hantu kurus kering. Langsung lah bikin lah warga ketakutan lagi ya kan. Tapi entah kenapa waktu itu tuh gangguan berhenti di Ferdi itu, karena di hari-hari selanjutnya sama sekali nggak ada gangguan apapun tuh, nggak ada lagi nih Nat. Cuman terakhir tuh gangguan Bang Ferdi itulah. Cuman memasuki minggu kedua muncul lagi teror baru Wak. Dan kali ini yang dihantui sepupunya si Gita, namanya Mas Odin, tinggalnya daerah situ juga. Jadi ceritanya Wak, hari itu sekitar jam 12 malam Mas Odin ini baru aja pulang dari rumah kawannya. Nah, pas sampai di rumah dia kebelet pipis. Akhirnya dia pun pergilah buang air, tapi di kamar mandi umum tuh Wak, yang ada dekat bawah pohon tadi itu. Entah kenapa orang memilih buat buang air di sana, nggak ngerti lah gue kan. Nah, ketika Mas Odin masuk ke kamar mandi, dia ngerasa kok waktu masuk tuh udara di dalam kamar mandi itu panas sekali. Padahal di luar dingin kali, gegara lagi gerimis Wak. Dia tepis pikiran dia kan, mungkin perasaan aku aja, memang hawanya lagi panas kok ini, kata itu kan. Dah, masuklah dia lagi ke dalam kamar mandi untuk buang air hajat. Nah, pas sudah selesai buang hajat, Mas Odin ini dengar ada suara angin kencang. Terus diikuti sama suara pohon roboh, macam jatuhin atap kamar mandi. Suara apa tuh? Aduh, tumbang apa pohon keramat nih ya, kata gitu. Berlari dia langsung keluar ngecek ya kan. Tapi ternyata enggak Wak, pohon keramat tuh masih berdiri kokoh tanpa roboh sedikit pun, dahan pun nggak ada roboh. Aman-aman aja nih. Tuh tadi suara apa tuh, katanya kan. Belum sempat mencerna kekagetannya, Mas Odin kembali dikejutkan dengan adanya sebuah sentuhan halus di tengkuk lehernya. Gitu. Refleks nengoklah ke belakang ya kan. Dan disitulah Wak dia melihat ada sosok kuntilanak yang berdiri tepat di belakangnya Mas Odin. Mas Odin ngadep ke belakang jadi berhadapan lah sama si Kunti itu kan. Waktu udah hadap-hadapan itu nggak sempat lari lagi, pingsan juga Mas Odin waktu itu. Dan yang lebih kasihannya lagi inilah, ya Allah, Mas Odin ini baru ditemukan sama warga keesokan harinya Wak, dengan kondisi tubuhnya lebam-lebam, membiru akibat apa? Kedinginan. Sepanjang malam Mas Odin tuh pingsan ke situ tuh. Hujan lagi pula kan gerimis. Ya warga mana ada yang berani keluar malam-malam? Malam jam 12 loh di situ. Warga nggak ada yang ngeh nih, paginya barulah mereka temukan Mas Odin di sana. Ya Allah, kasihan kali kok Mas. Nengok itu makin heboh lah lagi tuh kampung kan Wak. Terus ada lagi nih, tidak lama setelah kejadian Mas Odin, ini gangguannya tuh lebih ekstrim lagi Wak. Jadi bukan penampakan lagi, udah nyentuh fisik nih ya. Jadi ceritanya waktu itu ada tetangganya Gita namanya Bu Suwanti bersama 2 orang anaknya sama suaminya pergi nonton TV ke rumahnya Bu Endang atau Ibu Bu Endang tuh tadi siapa? Budenya si Gita nih kan. Waktu itu Bu Suwanti ini ceritanya belum ada TV Wak. Jadi dia mau nobar lah gitu, mau numpang nonton lah di rumahnya Bu Endang, Bude Endang ini. Dan setelah nobar selesai dah, mereka sekeluarga ini pun bergegas buat pulang.
Tapi masih ingat kan, karena rumahnya Bude Endang ini dekat kali sama pohon keramat, ya Bu Suwanti ini juga takut lah balik. Cuman kan nggak mungkin nih nginap di sana kan. Alhasil malam itu Bu Suwanti pun berjalan kaki dengan keluarganya sambil bergandeng tangan. Wah, dia pegang suaminya, pegang anaknya, anak sulungnya namanya Heni, ada satu lagi anak bungsunya masih kecil namanya Ongki. Berempat lah itu mereka pegangan tangan kan. Dah lah tuh mereka pun berjalan lah melewati pohon keramat itu sambil menggenggam tangan satu sama lain. Nah, pas mereka berada di bawah, pas kali bawah pohon keramat itu, tiba-tiba inilah Wak, tiba-tiba genggamannya si Ongki ini terlepas dari kakak ya, dari si Heni. Dan tiba-tiba tubuh kecilnya si Ongki ini melayang ke belakang, melayang macam lagi ditarik sama sosok yang gak nampak. Ya Allah Ongki, adik aku kenapa? Tolonglah ya Allah, kata gitu. Sekejap juga Bu Suwanti sama suaminya kan langsung lah itu baca doa, Wak. Tolong, teriak-teriak kan. Habis itu badan si Ongki ini Wak, macam dihentamkan ke tanah, dar gitu. Dijatuhkan. Waktu Ongki itu jatuh, di situ juga salah Bu Suwanti langsung gendong si Ongki, nggak balik ke rumah, balik lagi ke rumah Bude Endang tuh. Mereka ceritain semuanya dan malam itu mereka memutuskan untuk menginap di sana, nggak berani balik. Mereka tolonglah Bu Endang, ya udah tidur di sini aja kalian, kata. Nah besok paginya tentunya kejadian Ongki tadi pun menjadi perbincangan heboh warga kan. Dan di titik ini mereka semua si warga ini mulai berpikir bahwa wah ini udah nggak betul, ini udah kelewatan nih, udahlah kita tebang aja lah pohon itu, meresahkan warga tuh pohon tuh. Pak RT juga setuju. Pak RT bilang, iya kalian semua benar, saya juga kepikiran kayak gitu, ini nggak bisa nih kita biarin terus-terusan kayak gini. Penghuni pohon itu sudah terlalu banyak mengganggu warga desa kita ya kan, udah sebaiknya kita tebang aja, kata Pak RT. Dah lah tuh hari itu mereka semua ini pun berencana untuk menebang pohon itu secara beramai-ramai kan Wak. Ayolah kita sewa apa lah itu, sewa senso apa kayak gimana itu. Tapi bayangkanlah pohon sebesar itu macam mana mau ditebang ya kan. Nah udah mereka usaha tuh. Sesampainya di sana rame-rame lah nih, nyampe lah depan pohon itu. Sampai di sana entah kenapa ciut semua mental warga, merinding semua. Padahal itu pagi-pagi loh, ya siang lah gitu. Merinding semua kayak tadi kok kita menggebu-gebu kali mau nebang, nyampe di sini nggak ada yang berani, nggak ada. Pak nggak berani lah, saya juga nggak berani Pak, gimana ya Pak ya? Gak enak situasinya nih Pak. Ciut Wak. Nah akhirnya di situ warga nggak kehilangan akal Wak. Mereka memutuskan buat cari orang aja nih, cari tenaga profesional atau orang lain yang berani menebang pohon keramat tadi. Nggak usah lah warga, ya kan. Sampai pada suatu hari ditemukan nih Wak, ada bapak-bapak yang memang bersedia menebang pohon itu. Tapi belum sempat rencana itu terlaksana Wak, si bapak ini selalu menemui berbagai macam kendala. Yang bapak mau tebang pohon tuh, setiap kali mau berangkat ban motornya tiba-tiba bocor. Hari berikutnya mau berangkat motornya tiba-tiba mogok. Gangguan itu tuh pun terus berlanjut seolah menghalanginya untuk menebang pohon itu. Nah nggak jadi tuh ketebang. Gak ada siapapun yang mau nebang tuh pasti ada aja kendalanya. Jadi mau nggak mau sampai di titik itu pohon masih belum bisa ketebang ya Wak ya. Masih ada berdiri kokoh dekat situ nah dia. Dah karena pohonnya masih ada di sana ya otomatis mereka masih mengalami teror mistis lagi Wak. Dan inilah dia teror terakhir inilah yang akhirnya membuat warga makin yakin kali udah nggak ada cara lain, memang harus ditebang pohon. Apa peristiwa itu masuk? Ya minum aku dulu. Nah jadi Wak, pada suatu hari si Gita ini kedatangan tamu dari luar kota, yaitu sepupunya yang namanya Mas Anwar dan pacarnya Mas Anwar ini namanya Mbak Rina. Karena mereka baru saja menempuh perjalanan jauh, malam itu mereka berdua pun memutuskan untuk bermalam di rumahnya Gita. Dan sebelum bermalam, Mas Anwar sama Mbak Rina ini sempat keluar bentar tuh Wak, buat beli makanan. Setelah selesai mereka berdua baliklah lagi ke rumahnya si Gita kan. Sampai di rumah tiba-tiba Mbak Rina ini ngejerit kencang Wak. Kata kayak gitu. Kita sama sekeluarga langsung nanya, kenapa Mbak Rin, kenapa kayak gitu, ada apa? Tapi waktu ditanya tuh Mbak Rin nggak jawab apa-apa, diam dia. Tapi pucat kali mukanya, memang macam orang ketakutan. Gimana? Merasa ada nggak beres, ibunya Dewi, ibunya Wawa kita ini langsung lah nuntun Mbak Rina buat masuk ke kamar dan mengajaknya istirahat. Dan waktu itu udah istirahat, setelah Mbak Rina ini tidur, barulah di situ Dewi, Gita sama nenek kita tinggal di situ juga pergi tidur juga. Nah, pas lagi enak-enak tidur ini Nadia, tiba-tiba kami dikejutkan dengan adanya bunyi seseorang sedang menggaruk tembok rumah aku. FYI, rumahnya Gita ini terbuat dari kayu Wak. Makanya suara garukan tuh kedengar kencang kali. Krak. Suara apa nih? Saking kencangnya sampai terbangun kami semua. Awalnya kami tidak menganggap bahwa suara itu sebagai sesuatu yang serius Nadia. Tapi tepat ketika suara itu terdengar lagi untuk kedua kalinya, Mbak Rina yang lagi tidur tiba-tiba menjerit.
pingsan langsung. Belum sempat nyelamatin Mbak Rina ini, tiba-tiba keluarga si Gita ini sama si Gita dikejutkan lagi sama suara rengekan kambing milik mereka yang saling bersaut-sautan. Be. Ada lahan kambing di situ. Nah, yakin bahwa ada sosok makhluk halus yang sedang mengganggu mereka. Tanpa rasa takut, neneknya Gita langsung pergi ke dapur, diambilnya garam segenggam dan dia langsung ditaburkan ke kandang-kandang kambing tuh. Dan betul pula waktu garam itu ditaburkan, suara kambing tuh hening langsung, berhenti, diam langsung kambing-kambing nenek tuh. Yang di luar diam nih, kambing-kambing diam. Tiba-tiba kami dengar lagi suara pintu depan digedor-gedor kencang, nggak santai, dor. Nengok itu gantian mama Dewi. Mamanya si Gita, Bu Dewi ngerasa keganggu kan, geram dia. Mau sampai kapan nih kalian gangguin keluarga kami, ha? Ini lagi ada tamu loh, jauh-jauh datang nih, kenapa kalian gangguin juga? Kata si Ibu kan, langsung lah si Ibu juga ngambil segenggam garam, pergi dia ke depan kan, mau dilemparnya pakai garam juga. Tapi waktu pintu dibuka, wah tadi dia garang kali si Bu Dewi mau lawan hantu tuh kan. Waktu pintu dibuka, disitulah Bu Dewi nengok ada sosok, dia kata wanita tinggi besar. Terus dia, mohon maaf nggak pakai baju, buah dada besar kali, gelantungan kata. Apa itu? Wewe gombel yang ditengok sama Bu Dewi, Wak. Ih, gue nge-freeze langsung nggak jadi ini, mau lempar pakai garam. Astagfirullahaladzim. Cuma langsung berdoa tuh ibu kan. Langsung berdoa sampai akhirnya badannya si ibu bisa digerakkan kembali. Nah, pas sudah bisa digerakin ini, Wak, baru Bu Dewi dilemparkannya garam ke arah makhluk tuh. Dan barulah hilang sosok tuh. Setelah gangguan selesai, Bu Dewi, nenek dan juga Gita pun kembali lagi beristirahat sambil menunggu Mbak Rina siuman. Mbak Rina masih pingsan, Wak. Mungkin karena kondisinya capek, pada ketiduran lagi, Wak, semuanya. Dan selama tidur itu lagi-lagi mereka mengalami sebuah kejadian aneh. Nah, waktu lagi mau ketiduran ini, Wak, tiba-tiba Bu Dewi dengar ada suara macam belasan kuda gitu, Wak, lagi berpacu berkeliling ke rumah mereka. Suara tapak kuda. Waktu dibuka mata sama Bu Dewi kan nggak ada lagi suara tuh, dong. Waktu udah terbuka mata ini, Bu Dewi juga sekalian ngecek Rina, Wak. Rupanya Mbak Rina ini semakin pucat lagi mukanya. Waktu dipegang badannya rupanya demam tinggi dia. Ini kenapa nih? Demam tinggi dia belum siuman lagi kan. Karena nggak mau ambil resiko, Bu Dewi pun akhirnya manggil lah kakaknya, which is Pak D-nya si Wawa ini, buat ngobatin si Rina. Di situ Pak D pun langsung menyiapkan segelas air dan juga membacakan doa-doa. Dia pun lalu meminumkan air tersebut kepada Mbak Rina kan. Dan tepat di situlah Mbak Rina ini pun akhirnya sadar balik. Udah terbuka matanya kan. Aduh Bude katanya gitu. Nah, setelah sadar ini Mbak Rina pun langsung situ menceritakan apa yang dia alami barusan ya kan. Kenapa tiba-tiba pingsan. Jadi, Wak, ternyata ketika Mbak Rina itu pingsan, dia ini malah bermimpi rupanya. Mimpinya ini, Allahu Akbar, mimpinya diajak menikah oleh sosok pocong penunggu pohon keramat. Rina tuh bilang bahkan aku tuh udah dirias sama gaun emas dan juga banyak sekali perhiasan emas. Bahkan tamu-tamu undangan di sana pun udah datang katanya. Untunglah itu Pak dia langsung bisa nyadarin si Rina kan, kalau enggak udah dinikahin deh sama pocong tuh, katanya. Ya Allah, apa nggak syok kami dengarnya dia? Kok mau dinikahin? Iya, aku mimpinya kayak gitu, mau dinikahin sama pocong. Ya di sisi lain waktu itu kami juga bingung lah, di antara percaya nggak percaya, betulkah ini gitu kan. Tapi di sini rupanya Pak D membenarkan apa yang diceritakan sama Mbak Rina, Wak. Bahkan Pak D juga mengungkap sebuah fakta baru yang sangat mencengangkan di sini. Pak D bilang apa? Apa yang dibilang sama Rina itu betul, Nduk. Benar. Pocong itu malah dulunya mengincar kamu gitu. Dia, merinding. Dia adalah laki-laki berkaos putih yang beberapa kali datang di mimpimu. Masih ingat kalian kejadian itu kan? Apa nggak terkejut si Gita ini? Masih ingat kalian kan tadi di awal aku bilang apa? Kejadian ini bermula ketika Gita diikuti sama laki-laki berbaju putih oblong, pakai celana panjang berdarah-darah gitu kan, ngikutin apa yang Gita lakukan. Itu rupanya, Wak. Nah, Pak D juga bilang ternyata sosok itu tidak berhasil mendekati si Gita karena si Gita ini bersikap acuh tak acuh gitu loh. Maksudnya acuh tak acuh tuh macam tidak begitu memperdulikan soal mimpi itu gitu loh, dibuat angin lalu aja. Tapi di kasusnya Mbak Rina, si pocong itu langsung naksir ketika pertama kali melihat Mbak Rina. Karena nggak mau gagal lagi lah gitu istilahnya, si pocong ini pun langsung bereaksi dengan menyuruh anak buahnya mengganggu dan menculik jiwanya Mbak Rina. Jadi nggak didatenginnya lagi lewat mimpi langsung. Tapi alhamdulillahnya itulah Allah Subhanahu Wa Taala masih melindungi Mbak Rina sehingga dia nggak sampai jadi korban sosok si pocong tuh. Dan tentunya kabar tentang Mbak Rina ini pun langsung menyebar di kalangan masyarakat kan. Disitulah masyarakat atau warga desa di sana semakin yakin lagi buat menebang pohon itu sampai habis. Nah, dia sempat lah ini Mbak Rina misalnya dibawa jadi istri pocong tuh kan, bisa entah kemana jiwanya Mbak Rina kan, coy. Betul dah, tebang aja apapun yang terjadi, ayo kita bahu membahu gitu kan. Dan untuk memperlancar
lancar proses mereka menebang pohon itu, warga pun mengadakan selamatan dan juga doa bersama terlebih dahulu. Dan ternyata alhamdulillah cara itu berhasil, Wak. Setelah sekian lama, pohon itu pun berhasil dirubuhkan. Dengan tumbangnya pohon keramat itu, Gita dan warga juga sudah tidak mengalami gangguan mistis lagi. Ekstrim ya. Oke, Wak, jadi itu pengalaman horor yang dialami sama Gita dan beberapa warga di sana. Menurutku ini memang kisah betul-betul menyeramkan kali, Wak. Karena sosok yang ganggu tuh ada banyak kali, banyak juga yang diganggu, ha. Tapi dibalik kisah angkernya, Wak, pohon keramat tadi juga bermanfaat sebenarnya bagi desa, kata si Gita. Kenapa gitu, Nadia? Karena menurut keterangan si Gita, Wak, setelah pohon itu berhasil ditebang, warga pun sepakat untuk menjual kayu dari pohon itu, dan terus ya udah hasil penjualannya disumbangkanlah itu ke sebuah panti asuhan sama mereka. Jadi ada hikmah juga lah dibalik kisah horor yang dikirim sama Wawa nih ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.